Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurvela Anissa dengan nomor NIRAM 0305200164 dari kelas 4AH2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penugasan ulangan akhir semester mata kuliah TPP yang berjudul Teknologi Pengemasan dan Penentuan Umur Simpan Minuman Fungsional Cina Ali Instan. Cina Ali adalah minuman yang terbuat dari rempah-rempah asli Indonesia dan karakteristik berwarna merah, mempunyai aroma, mempunyai rasa yang khas, berasa hangat di badan, dan pedas. Cina Ali terbuat dari 17 macam rempah diantaranya yaitu jahe, kayu manis, serai, dan rempah-rempah lainnya seperti pada gambar yang saya cantumkan di samping. Nama Cina Ale diambil dari nama Latin kayu manis yaitu Cinnamomum burmani dan jahe yaitu Zingiber officinal yang merupakan komponen utama pembentuk cita rasa minuman. Proses pembuatan Cina Ale ini relatif sederhana. Rempah-rempah dihancurkan, ekstraksi dan menggunakan air mendidih, dan dilakukan pemisahan antara ekstrak dengan ampas, kemudian dilakukan kristalisasi hingga membentuk produk yang instan. Adapun latar belakang saya memilih produk Cina Ale adalah sebagai berikut. Yang pertama, Cina Ale kebanyakan diproduksi dalam bentuk sirup kental atau minuman siap minum yang dikemas dalam botol. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi produk lebih lanjut agar dapat meningkatkan penerimaan konsumen, peningkatan umur simpan produk, kemudian dalam distribusi, dan peningkatan harga jual produk. Yang kedua, pembuatan formula ini terinspirasi dari minuman tradisional masyarakat Betawi yaitu Beril Peletok. Keunggulan Cina Ale dibandingkan dengan Beril Peletok dan minuman rempah lainnya yang telah ada di pasaran adalah beberapa jenis rempah sebagai bahan baku utama memiliki efek fisiologis terhadap tubuh, kombinasi dengan bahan lain dalam jumlah sedikit memperkuat khasiat minuman, dan ukuran atau jumlah rempah dalam formula telah distandarkan. Maka, atas dasar itulah saya berencana untuk menciptakan produk Cina Ale yang memanfaatkan teknologi instanisasi yang disebut dengan Cina Ale Instan. Kelebihan lain dari Cina Ale adalah ringkas, awet, higienis, dan juga praktis. Cina Ale adalah minuman yang memiliki khasiat sebagai stimulan atau penyegar dan sebagai minuman kesehatan. Menurut Damayanti 2004, minuman Cina Ale bersifat fungsional karena memiliki kemampuan sebagai antioksidan dan antibakteri. Hal ini atau zat aktif ini diperoleh dari rempah-rempah yang digunakan dalam produk Cina Ale, seperti ada zingerberin, gingerol, oleoresin, brazilin, kumarin, eugenol, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknologi pengemasan Cina Ale instan. Yang di samping kanan ini merupakan sedikit gambaran mengenai kemasan Cina Ale instan yang akan digunakan. Jenis kemasan primer. Bahan pengemas aluminium foil atau Al7 sekarang ini umumnya dipilih sebagai bahan pengemas yang sesuai untuk produk bubuk seperti produk Cina Ale ini. Akan tetapi jika diamati lebih jauh, saat ini sudah ada pengembangan bahan pengemas lain yang memiliki karakteristik perlindungan mirip dengan aluminium foil, yaitu bahan pengemas metalis plastik yang bahan dasarnya ini digunakan adalah plastik kemudian dilapisi dengan aluminium. Maka dari itu kemasan yang akan saya gunakan dalam produk Cina Ale ini adalah kemasan dari material dengan kategori biaya sedang, yakni metalis plastik berupa VMPT atau vakum metalis polyethylene. Nah, material penyusun metalis plastik yang digunakan dalam produk ini adalah PET12, PET15, VMPT12, atau PE15 ataupun LLDPE25. Lapisan penunjang material ini sama seperti yang digunakan pada kemasan alufoil, hanya lapisan bahannya saja yang berbeda, yakni VMPE12. Adapun alasan-alasan mengapa saya memilih jenis kemasan primer metalis plastik ini. Di antaranya yang pertama adalah bahan penyusun dari kemasan metalis plastik adalah PET atau polyethylene terephthalate. PET merupakan keluarga polyester. Polimer PET dapat diberi penguat fiberglass atau filler mineral. PET film bersifat jernih, kuat, liat, dimensinya stabil, tahan nyala api, tidak beracun, permeabilitas terhadap gas, aroma maupun air rendah. Untuk meningkatkan fungsinya, PET film ini dilapisi bahan metal yaitu metalis, di mana kemasan metalis dapat dibuat secara vakum yaitu dengan pembentukan lembaran tipis. Alasan yang kedua adalah harga yang relatif murah dibandingkan aluminium foil. Keunggulan tersebut dapat menekan biaya penggunaan kemasan sehingga untung yang diperoleh dalam usaha ini juga semakin banyak. Yang ketiga,
Karena kemasan metalis plastik ini lebih tahan terhadap goresan dan tidak mudah crack atau retak. Keunggulan tersebut dapat menjadikan kemasan lebih premium dan menjaga mutu produk dari benturan fisik benda lain, sehingga kemasan tidak mudah berlubang. Selanjutnya, menurut Brown 1992 dalam Apida 2017, metalis plastik itu dibuat melalui proses laminasi dengan beberapa kombinasi plastik dan logam aluminium. Penggunaan plastik ini sesuai untuk mengemas kopi, makanan kering, keju, roti panggang karena ketahanan uap air dan gas meningkat dan kemasan ini tidak meneruskan cahaya dan menghambat oksigen masuk ke dalam produk yang dikemas. Lalu ada jenis kemasan sekunder dan juga tersier. Dalam produk Cina Ale ini, saya menggunakan kemasan sekunder dan tersier dengan bahan kardus atau dengan material kardus. Adapun beberapa kelebihan kemasan kardus adalah yang pertama, ramah lingkungan. Jika dibandingkan dengan kemasan lain, kardus box ini cenderung lebih mudah didaur ulang. Yang kedua yaitu murah, harga box kardus cenderung lebih murah di pasaran. Yang terakhir, yaitu tersedia berbagai ukuran dan dapat digunakan sebagai media promosi. Karena dalam kardus ini bisa dicetak usaha kita, nama usaha kita. Jadi kita bisa mempromosikan produk kita dengan kemasan. Perhitungan umur simpan Cina Ale instan yang dikemas menggunakan metalis plastik. Berikut ada diagram pengamatan perubahan mutu minuman Cina Ale instan. Jadi, penyimpanan Cina Ale instan ini dikemas menggunakan metalis plastik, dilakukan dalam 4 inkubator dengan suhu 28 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, dan 55 derajat Celcius. Lalu, sampel diukur tiap 2 hari sekali. Metode analisis pendugaan umur simpan dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap kadar antioksidan dengan metode DPPH. Penentuan parameter ini didasarkan pada sifat produk Cina Ale instan yang mempengaruhi penerimaan konsumen. Aktivitas antioksidan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan perubahannya selama penyimpanan mengingat klaim fungsional dari produk ini. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam penentuan atau pendugaan umur simpan dengan metode ASLT. Yang pertama adalah penentuan nilai kritis. Nah, nilai kritis minuman fungsional Cina Ale instan ini diperoleh dari berbagai sumber standar yang ada untuk parameter mutu pengamatan. Adapun referensi jurnal yang saya gunakan, saya cantumkan di bawah presentasi PPT ini. Penetapan batas minimum mutu adalah sebesar 85% aktivitas antioksidan, yaitu sebesar 447,50 ppm AIAC, atau asam ascorbic acid equivalent antioksidan capacity untuk tetap mengklaim produk ini sebagai minuman fungsional kaya antioksidan. Hal ini ketika bertujuan untuk ketika waktu kadaluarsa itu berakhir, maka produk yang berada di tangan konsumen masih mengandung antioksidan. Nah, nilai 7,60 ppm ini merupakan cut-off level yang ditetapkan pada saat produk dinyatakan telah berakhir umur simpannya. Nilai ini masih memenuhi persyaratan US FDA yang mengatur produk dengan klaim antioksidan. Selanjutnya, ada tahap pengumpulan data. Jadi, semua data yang didapatkan dari hasil pengamatan dimasukkan dalam sebuah data, yaitu kadar antioksidan beserta waktu dan juga suhunya. Selanjutnya, tahap 3 adalah pembuatan data ordo, yaitu data ordo 1 dan juga ordo 2. Pemilihan ordo reaksi ini dilakukan dengan memplotkan data penurunan mutu mengikuti ordo reaksi 0 dan ordo reaksi 1, kemudian dibuat persamaan regresi linearnya. Ordo reaksi terpilih adalah ordo reaksi dengan nilai R kuadrat yang terbesar. Jadi di sini ada grafik ordo 0 sudah diplotkan dan didapatkan nilai regresi dan persamaan linearnya. Selanjutnya ada grafik ordo 1. Nah, di sini ada penentuan ordo dan persamaan regresi. Tadi sudah dijelaskan bahwa ordo reaksi yang akan dipilih adalah ordo reaksi dengan nilai R kuadrat atau nilai regresi yang terbesar. Di sini dapat terlihat bahwa ordo 1 memiliki nilai R kuadrat yang lebih besar. Maka dari itu, untuk tahap selanjutnya akan menggunakan persamaan dari regresi ordo 1.
Langkah keempat ada penentuan konstanta persamaan Arrhenius. Pendekatan persamaan yang digunakan adalah ln X sama dengan min Bx plus A, di mana nilai B atau intercept persamaan merupakan konstanta persamaan Arrhenius. Dan di sini sudah ada tabel K dan juga ln K. Selanjutnya, kita memplotkan K dan juga ln K menjadi sebuah grafik dan didapatkan persamaan regresi min 0,009x min 0,8647. Selanjutnya, prediksi umur simpan persamaan ordo 1. Prediksi umur simpan dengan pendekatan empiris persamaan Arrhenius dengan menggunakan asumsi bahwa produk sudah mengalami penurunan kualitas yang signifikan dan dapat dirasakan oleh konsumen ketika kadar antioksidan produk sudah mencapai 447,5, yaitu ini merupakan nilai kritis yang sudah disebutkan di awal tadi, sehingga dari nilai ini kita bisa memprediksi nilai umur simpan dengan persamaan TS N0-NT per K. Nah, dari sini, dari perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa produk Cina Ale ini bertahan selama 187,5 hari dalam suhu ruang, yaitu 20 derajat Celcius. Maka dari pendugaan umur simpan menggunakan metode ASLT dan juga perencanaan teknologi pengemasan yang akan digunakan dalam produk Cina Ale ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Penyimpanan Cina Ale instan terkemas metalis plastik dilakukan pada 4 inkubator dengan suhu 28, 35, 45, dan 55 derajat Celcius. Parameter kritis yang ditetapkan dalam pendugaan umur simpan Cina Ale instan ini adalah aktivitas antioksidan, mengingat produk ini ingin diklaim sebagai minuman fungsional. Kemudian, nilai titik kritis aktivitas antioksidan sebesar 447,50 ppm IAC yang ditentukan berdasarkan 85% usable quality. Maka dari itu, Cina Ale instan yang terkemas menggunakan metalis plastik bila disimpan pada suhu ruang 28 derajat Celcius memiliki umur simpan sebesar 187 hari atau 6 bulan 2 hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai teknologi pengemasan dan perhitungan pendugaan umur simpan produk Cina Ale yang saya rencanakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.